Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra GIC, Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi di edisi hari ini 13 Januari 2022 dan tentunya kita akan membahas satu tema yang amat sangat penting nih. Ini karena beberapa pekan terakhir atau hari-hari ini sedang dibahas mengenai antara investasi atau sedekah. Jadi mengambil pelajaran dari investasi berlabel syariah. Insya Allah kita akan bergabung bersama kita semua di sini kurang lebih 60 menit bersama narasumber-narasumber yang insya Allah ini dapat memberikan banyak ilmu, pengetahuan seputar fikih muamalah, apalagi tema yang nanti kita akan bahas. Nah, untuk itu sebelum kami menyapa seluruh narasumber kita hari ini, kami mengingatkan kepada seluruh mitra JC untuk yang ingin bergabung bersama kami, silakan kirimkan pertanyaannya melalui di 08121554988 atau call center kami yang tadi sudah kami sebutkan. Dan untuk para peserta Zoom yang hari ini bergabung pun bisa bertanya langsung melalui chat yang ada di bawah ini. Baik. Tanpa perpanjang kalam, Bang Dipo ingin memperkenalkan ada 3 narasumber kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Cipto Hadi Sawarjono atau biasa kita sapa Prof. Cip yang merupakan guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga yang merupakan juga peneliti dan pemerhati akuntansi syariah. Narasumber kedua kita adalah Dr. Kausar Riza Salman yang merupakan dosen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, penulis dan pengurus IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian juga Dr. Nanang Son Haji, sama seperti Dr. Kausar, yang merupakan dosen, penulis, peneliti, dan pengurus IAI. Baik, tanpa perpanjang kalam, sebelum kita mulai hari ini, kita akan menyapa dulu. Yang pertama adalah Prof. Cipto Hadi Sawarjono. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya. Semoga semua mendengar GIC itu sangat baik-baik semuanya. Kita sehat dan lain sebagainya. Baik. Sekali lagi terima kasih Prof atas waktunya di siang hari ini. Kita juga akan menyapa yang kedua adalah Dr. Kausar Riza Salman. Assalamualaikum, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Dipu. Semoga Bang Dipu dan mitra JIC semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Dr. Kausar Riza Salman. Dan kita juga akan menyapa ada Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo dan kabar sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lengkap ya narasumber kita hari ini yang sudah memang kita tampilkan di beberapa flyer-flyer kita. Dan kami juga ucapkan terima kasih dan selamat bergabung juga untuk Mas Agung Guritno yang merupakan dari IAIN Salatiga. Selamat bergabung Pak Agung dan seluruh mitra JC. Terima kasih kepada seluruh mitra JC juga dan seluruh peserta Zoom yang telah bergabung hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, ini berkaitan dengan investasi atau sedekah. Mengambil pelajaran dari investasi berlabel syariah. Tentunya ini juga menjadi satu fenomena menarik ya. Salah satu ustadz yang memang kita kenal bersama, ini menimpa satu kasus ya, yang dianggap melakukan penipuan terhadap dana dari para jamaahnya. Banyak jamaah juga yang merasa ditipu karena belum mendapatkan hasil ataupun keuntungan yang dijanjikan sebelumnya. Nah, jadi kita pengen tahu sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaan antara investasi atau dengan sedekah itu sendiri dan bagaimana hukum ekonomi Islam atau fikih muamalah menyikapi masalah ini. Untuk itu, sebagai awal kami ingin minta tanggapannya. Yang pertama adalah Prof. Cipto Hadi Sawarjono sebagai awal agar pembahasan kita ini lebih tajam gitu ya untuk membahas investasi dan sedekah. Kepadanya kami persilahkan.
Prof. Oke, matur nuwun. Semua selamat mendengarkan bagi para pendengar radio JC gitu ya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Tipoid tadi tentang halal atau tidak gitu ya. Kalau kita mau mengadakan investasi atau sedekah gitu ya, kita perhatikan bersama-sama. Jadi kalau tujuan investasi itu mohon dipahami loh ya Ibu Bapak sekalian. Kalau menurut saya, jadi kita jangan berharap hanya duit saja, keuntungan saja. Karena keuntungan di dunia itu hanya keuntungan di dunia yang menurut saya itu ya. Padahal Allah di dalam Al-Baqarah itu kan paling tidak di 261 itu ya, disebutkan bahwa andaikan kita bercocok tanam gitu ya, bercocok tanam itu 700 kali loh ya kembalinya itu. 700 kali itu kalau acara di dunia. Tapi kalau di akhirat kan kita terhitung. Kita tidak bisa tahu. Jadi tolong diperhatikan bahwa tujuan utama kita bukan untuk itu. Investasi memang tujuan adalah mengharapkan adanya imbalan. Tetapi bukan imbalannya semata-mata yang kita harapkan, tapi ya tujuan macam-macam gitu lah. Itu. Nah, kalau dia berbohong, nah itulah sebabnya. Maka dari itu kita biasakan membuat akad, gitu ya, perjanjian bahwa akad itu bisa dirubah ya. Iyalah, setiap manusia itu jangankan setahun lagi, 5 menit yang akan datang itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu tolong dibuat kalau bisa perjanjian itu ya yang sesuai dengan aturannya. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama Prof. Cip. Alhamdulillah ini di awal saja ini sudah banyak banget nih apa yang sudah kita dapatkan mengenai investasi atau sedekah. Yang pertama mulai dari akadnya harus jelas. Yang kedua, ketika kita investasi pun sebenarnya jangan melulu untuk mencari keuntungan, sebenarnya harus ada tujuan yang memang baik untuk kita bersama lakukan. Nah, untuk itu nanti kita akan mempertajam lagi tema kita hari ini mengenai investasi atau sedekah yang mengambil pelajaran dari investasi berlabel syariah. Nah, agar pembahasan kita lebih tajam lagi, kami mengundang yang pertama adalah narasumber Dr. Kausar Riza Salman, yang bagaimana nih Islam memandang masalah ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar dalam timbangan syariah. Nah, kepadanya kami persilakan Dr. Kausar. Baik, terima kasih Bang Dipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kemudian kepada kita semuanya. Dan juga dimudahkan ya pada hari ini kita bisa berkumpul ya dalam perbincangan ya, secara sederhana ya, dan dalam bincang bisnis muslim yang kita diskusikan hari ini ya, tadi yang sudah sampaikan Bang Dipu ya, berkaitan dengan investasi atau sedekah. Jadi ini merupakan satu kondisi yang harus dijelaskan dulu di awal ya, ketika kita akan bertransaksi ya dengan siapapun itu harus jelas dulu di awal. Kalau misalnya itu adalah suatu akad investasi ya, kalau itu akad investasi, maka di dalam akad investasi itu harus jelas. Ya, tidak boleh ada unsur yang disembunyikan atau ada unsur yang tidak jelas ya. Nanti akan menimbulkan istilahnya gharar ya, gharar atau ketidakjelasan. Atau bahkan ini juga tidak jelas ya antara investasi atau sedekah gitu. Karena kalau dalam sedekah itu tidak mensyaratkan ya, Mitra JSI tidak mensyaratkan adanya gharar ya, karena gharar itu hanya untuk akad yang sifatnya muawadhah ya. Muawadhah itu artinya ada pertukaran. Nah, itu harus jelas sehingga ya dalam posisi kita apakah kita sebagai pengelola ya, pengelola dana masyarakat atau dana jamaah ya, atau kita sebagai pihak pemberi ya, kita sebagai jamaah, itu masing-masing harus punya ilmu ya, harus jelas gitu ya, harus jelas mau apa kita
yang wajib yang harus kita tunaikan apa, yang kemudian haknya dari pihak lain itu apa, sehingga nanti tidak menimbulkan unsur memakan harta orang lain ya dengan jalan yang batil. Ya. Itu salah satu indikator ya, salah satu indikasi yang saya lihat itu kasus-kasus yang terjadi itu ada unsur memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Ya, sehingga timbullah protes dari para jamaah. Ya, tidak mungkin sesuatu itu terjadi ya, ada reaksi tanpa ada aksi, tanpa ada sebab. Ya, oleh karena itulah ya Allah jelaskan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-188 dan juga dalam surah An-Nisa ya, ayat 29 ya. Saya sampaikan yang di dalam surah Al-Baqarah ini ayat ke-188 ya. Ini larangan ya, apakah kita sebagai pengelola ya, khususnya kita sebagai pengelola. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian itu memakan harta sebagian kalian ya dengan jalan yang batil. Ya, dijelaskan oleh salah seorang mufassir yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Itu bahwa salah satu jalan yang dilarang dalam memakan harta itu tentu jalan yang batil. Kalau jalan memakan harta orang lain dengan jalan yang halal, ya ini tidak masalah ya. Salah satunya adalah contohnya, beliau memberikan satu contoh, itu dengan jalan paksaan. Mitra Jesi jalan dengan jalan paksaan. Ini memaksa. Apakah itu namanya investasi ataukah yang namanya sedekah? Kalau dilakukan dengan cara paksa itu tidak boleh hukum asalnya. Ya, kecuali memaksa diri sendiri ya Bang Dipu ya, memaksa diri sendiri. Misalnya memaksa diri sendiri, saya harus paksa diri saya untuk bersedekah ya. Maka itu pemaksaan atau kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Di mana kita sebagai orang tua ingin memberikan contoh yang baik kepada anak kita, kita memaksa untuk bersedekah setiap hari. Tapi kalau memaksa orang lain apalagi jamaahnya itu termasuk dalam kategori ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, termasuk juga pencurian. Ya. Yang penting semua itu kalau misalnya memakan harta dengan jalan yang batil itu bukan ya dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan. Ya, bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan. Kalau pertukaran imbalan yang dibolehkan tidak masalah. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah mengambil harta. Ya, mengambil harta, apakah itu harta zakat atau harta sedekah atau wakaf atau wasiat, ya, oleh orang yang tidak punya hak darinya. Atau dia mengambil, dia sebagai pengelola, dia mengambil lebih dari haknya. Yang semestinya, kalau kita bicara semestinya atau sewajarnya, yaitu kalau misalnya penerima amil ya, amil itu sebagai penerima zakat ya yang sewajarnya 1/8 lah. 1/8. Kalau dia mau ngambil 1/10 ya enggak apa-apa, itu lebih bagus karena lebih rendah daripada seharusnya. Ya, apalagi juga dalam hadis ya Bang Dipo, saya masih ingat itu hadisnya sahih itu. Ya, jangan kita seperti ya biudinahu bi aradi minad dunya. Janganlah kamu itu ya menjual agamamu ya, menjual dalil-dalil agama itu dalam rangka untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan bisnisnya ya. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat ke-29 itu jelaskan ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian itu saling memakan harta kalian dengan jalan yang batil kecuali perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kalau toh itu dikatakan suatu perniagaan atau suatu investasi ya, itu maka hendaknya dengan jalan yang masing-masing itu ridho ya, masing-masing itu ridho, arti masing-masing itu dia sukarela ya, tidak dengan jalan dipaksa ya. Itu yang berkaitan dengan pijakan kita Bang Dipo ya, sehingga nanti kita memiliki kaidah yang jelas gitu ya. Dan juga yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan di awal, akad itu harus jelas di awal ya. Apakah itu akad bisnis ya ataukah akad muawadhah ya, ini harus jelas ya, karena kalau nggak jelas nanti akan menimbulkan gharar. Tapi sejauh mana yang perlu dijelaskan dalam perjanjian atau dalam surat, nah itu yang perlu kita sampaikan juga nanti dalam kesempatan ini ya, termasuk di dalamnya yang
perlu saya juga sampaikan kepada para mitra JIC bahwa kalau kita menjalin akad investasi dengan pihak lain, itu kita tidak boleh memastikan keuntungan tertentu. Ya misalnya, ya para jamaah itu dia mengalokasikan atau dia menginvestasikan setiap orang 12 juta. Ya kemudian ya di situ ya dijelaskan ya, rate yang atau bagi hasil yang dia terima itu misalnya katakan sudah ditentukan 8% per bulan. Ya. Kalau ini yang ada dalam perjanjian akad mudharabah kita, maka ini akad mudharabahnya termasuk dilarang sehingga tidak sah akadnya. Ya, konsekuensi larangan sesuatu, ya larangan terhadap sesuatu itu berkonsekuensi bahwa akadnya menjadi tidak sah dan juga itu batil, ya tidak sah itu akadnya. Ya, karena berarti kalau misalnya itu terjadi, ya realnya misalnya jika berbeda dengan yang kondisi sekarang itu misalnya jika mereka terima itu 8% ya para jamaah ya Bang Dipo ya terima 8% setiap bulan ya dari jumlah modal yang dia investasikan itu masuk dalam kategori bunga yang diharamkan. Ya, bunga yang diharamkan karena adanya jaminan. Ya, tetapi kenyataannya mereka tidak menerima itu. Kalau mereka tidak menerima itu, ya, jadi sebetulnya akadnya tambah nggak jelas lagi. Ini akad investasi atau akad sedekah di awal. Ya, inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, ya, khususnya mitra JIC. Ya, kalau kita menjadi seorang bagian dari suatu akad bisnis, maka kita harus punya ilmu di atasnya. Ya. Demikian juga kita sebagai pengelola sehingga tidak terjadi horor yang diharamkan, tidak pula terjadi kita itu memakan harta orang dengan jalan yang tidak benar, tidak pula terjadi kita itu sebetulnya makan bunga, ya, meskipun berlabel investasi syariah. Nah, gitu Bang Dipo, itu adalah rambu-rambu yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Ya, mungkin sementara itu dari saya, Bang Dipo. Saya kembalikan dulu ke Bang Dipo. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Ya, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini ya, berkaitan dengan investasi ataupun sedekah. Jadi kembali lagi kepada akadnya itu seperti apa. Dan kedua juga tadi ada menjadi digarisbawahi ya, jadi memakan harta orang lain dengan cara paksa atau pencurian atau pengkhianatan yang tadi sudah disampaikan ini adalah sesuatu yang batil atau sesuatu yang tidak dianjurkan begitu dalam Islam. Nah, untuk itu saya ingin memperdalam lagi nih pembahasan kita oleh Dr. Nanang Son Haji berkaitan dengan tema hari ini investasi atau sedekah. Nah, bagaimana kalau sekiranya di antara kedua belah pihak itu sama-sama rela gitu. Artinya Ustadz yang bersangkutan ini kan memintanya secara paksa begitu. Contoh ya Ustadz ya, kita tidak sedang menyindir, minta paksa, kemudian si jamaahnya itu dengan ikhlas ataupun rela gitu dengan metode itu gitu dengan cara paksa. Nah, seperti apa hukum Islam berbicara semacam ini? Kami persilakan Dr. Nanang Son Haji. Ya, terima kasih Bang Dipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Prof. Cep Sawarjono, yang sampai pada hari ini tetap mendampingi kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa memberikan kesehatan bagi beliau. Amin ya robbal alamin. BBM yang setia ya, berdiskusi di acara yang sangat menarik ini. Jadi betul sekali Bang Dipo, kalau kita bicara mengenai topik kita hari ini itu sebenarnya sangat sensitif, namun perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak sedang riba atau tidak sedang membicarakan seseorang ataupun tidak sedang memperkeruh suasana, namun kita akan mendudukan dari konsep syariah sebenarnya ketika ada transaksi atau ada kejadian seperti ini, bagaimana pandangan kita untuk bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati ketika kita menemui hal-hal semacam ini. Itu saya pikir tujuan kita membahas adalah seperti itu. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar ya. Jadi memang antara investasi dan sedekah ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau misalkan investasi ini tentu saja ini ada
pemilik dana, kemudian ada pengelola dana, kemudian di dalamnya ada unsur imbal hasil ya. Nah, namun dalam Islam seperti yang sudah pernah kita bicarakan, imbal hasil, nisbah bagi hasil itu sebaiknya akad ini disampaikan di awal. Ada kesepakatan antara si pemilik dengan si pengelola itu berapa nisbah hasil yang akan dibagikan. Nah, besarannya semuanya ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan dibuat secara sadar. Itulah indahnya Islam. Namun kalau sedekah ini memang bukan transaksi material gitu ya. Sedekah ini adalah satu bentuk ibadah yang satu arah saja dan tidak ada paksaan sebenarnya dari orang lain. Kalaupun memang kita menggunakan istilah paksaan, sebenarnya yang berhak memaksa itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi sedekah itu bukan paksaan. Kalaupun memang kita terpaksa harus menggunakan kata-kata paksa, yang berhak memaksa itu adalah diri kita sendiri. Ya, memang dalam ibadah itu kadar seseorang itu ditentukan dari kadar keimanan. Nah, iman kita itu memang seperti roller coaster, Bang Dipo. Kalau nggak kita sendiri yang memaksakan, itu kadang-kadang ya kita seperti roller coaster yang sedang turun begitu ya. Kapan kita mau naik? Ya, boosternya itu dari diri kita sendiri. Kita yang harus bisa memaksakan. Itu yang harus kita pahami. Nah, rekan-rekan bincang-bincang Muslim, dalam investasi di syariah ini kita coba menggunakan salah satu akad yang umum yang digunakan, yaitu namanya adalah akad mudharabah ya. Nah, supaya nanti rekan-rekan ya saudara-saudara di bincang-bincang Muslim ini paham apa sih sebenarnya yang harus kita pahami dulu gitu ya sebelum kita nanti itu memilih apakah ini bentuk sedekah atau bentuk investasi. Kita pahami dulu karakteristik dari investasi dengan akad mudharabah. Jadi yang pertama itu memang memiliki resiko tinggi gitu, ya. Jadi kita harus paham dulu bahwa investasi mudharabah itu resikonya tinggi. Kenapa? Karena fluktuasinya bisa berubah-ubah. Kita itu sebagai pengelola yang lebih paham mengenai prinsip investasi harusnya mengedukasi masyarakat ya untuk mengetahui bahwa resiko yang harus ditanggung oleh pemodal itu juga tinggi. Bahkan di dalam satu dalil gitu ya dalam satu kesepakatan. Kalaupun nanti ada kerugian dan pengelola dana itu sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik ya tanpa ada upaya untuk mencurangi ya, kegagalan karena disengaja, itu kalau ada kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh si pemilik modal. Ini yang disebut salah satu kenapa ketika kita berinvestasi dalam akad mudharabah itu risikonya tinggi, dan ini harus dipahami dulu oleh si pemilik modal. Ya, dengan catatan tadi ya, pengelola modal sudah menjalankan kewajiban operasional yang diamanahkan itu dengan baik, dengan amanah. Karena memang dalam bisnis itu kita tidak bisa memprediksi sesuatu itu serba pasti. Apalagi kondisi-kondisi seperti saat ini, ketidakpastian lingkungan turut memicu ya adanya ketidakpastian. Kemudian yang kedua, dalam investasi mudharabah itu ada namanya pembagian risiko. Ya, ada pembagian risiko. Misalkan bila pemilik dana itu lebih dari satu pihak, maka pihak yang meminta modal lebih besar akan menerima risiko juga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena dia juga nanti akan menerima imbal hasil atau bagi nisbahnya juga yang paling tinggi. Gitu. Ya, ini juga harus dipahami. Supaya nanti kita itu ketika kita menginvestasikan dana kita, ya, kemudian menggunakan akad mudharabah, seolah-olah itu semuanya adalah bebas dari risiko. Kita tidak mau menanggung kerugian. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya, oleh karena itu, di kesempatan ini sekaligus bincang-bincang Muslim ini mengedukasi kepada teman-teman, pada saudara-saudara kita, ketika kita ingin berinvestasi dengan akad mudharabah itu ternyata memang ada risiko yang harus ditanggung oleh si pemilik modal. Kemudian juga seperti akad-akad yang lain yang berkaitan dengan investasi, tentu saja ketika ada pembagian nisbah bagi hasil harus dibicarakan di depan. Berapa pembagiannya? 30-70, 40-60, atau mungkin 50-50. Ya, itu kalau perlu memang harus tertulis gitu ya. Harus tertulis. Kenapa harus tertulis? Supaya nanti ketika ada perselisihan, ada pijakan yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan secara bersama-sama dengan dasar tertulis. Jika perlu memang dikuatkan dengan surat hukum gitu ya. Surat hukum itu artinya kita kuatkan di depan notaris gitu. Nggak masalah dalam Islam itu untuk memperjelas sesuatu informasi kita kuatkan dengan hukum negara, itu adalah sesuatu yang
halal, sesuatu yang sah gitu ya. Boleh. Karena apa? Untuk kemaslahatan antara si pemilik modal dengan si pengelola usaha. Nah, yang perlu juga kita ketahui bahwa dalam investasi itu kan berlangsungnya prosesnya adalah tidak serta-merta, tidak singkat. Ada proses di sana ya. Ada perjalanan waktu sehingga apa? Ada unsur-unsur ekspektasi. Nah, kalau di dalam akuntansi itu ya ada sesuatu yang sifatnya kejadiannya seperti accrual. Accrual itu berarti begini, Bang Diko dan rekan-rekan pinjam-pinjam muslim. Jadi sesuatu itu diakui ya tanpa harus melihat bahwa pendapatan itu kasnya sudah diterima atau tidak. Nah, dalam hal ini dalam akad syariah ini perlu harus disesuaikan di adjustment ya melalui laporan rekonsiliasi. Nanti lebih lanjut secara teknis, saya yakin rekan-rekan di bincang-bincang bisnis muslim ini ya akan tahu, serahkan saja kepada bagian auditnya atau bagian accountingnya, suruh mereka untuk melakukan rekonsiliasi terhadap pendapatan dan bagi hasil, sehingga apa bisa mengetahui berapa pendapatan yang direalisasi. Pendapatan yang direalisasi bukan pada dasar nilai estimasi atau nilai ekspektasi. Jadi betul-betul pada nilai realisasi hasil usaha. Karena memang kalau nilai realisasi itu adalah nilai yang betul-betul sudah diterima. Nah, ini nanti akan menjadi jelas gitu pembagiannya. Tapi kalau ekspektasi itu belum jelas gitu, belum bisa diakui. Gitu, ya. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan oleh Prof. Cip ya dalam pertemuan yang sebelumnya, yang berikutnya adanya kalau kita amati dari beberapa kasus gitu ya, bagaimana antara jamaah, anggap aja jamaah ini adalah si pemilik modal, kemudian ada si pengelola modalnya ini terjadi konflik itu karena adanya ketidakjujuran. Ketidakjujuran di sini adalah bisa jadi ketidakjujuran informasi disampaikan secara transparan kepada si pengelola modal, namun belum terinformasikan sehingga apa ketika terjadi konflik ya, ini menjadi benang kusut gitu. Karena dasarnya tadi harus ada prinsip kejujuran dan transparansi dari pengelola. Itu Bang Dipo yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu agar rekan-rekan dan saudara-saudara kita pinjam-pinjam muslim ini paham betul. Ketika kita memilih sebagai ini bentuk investasi, maka kita paham investasi kita itu memiliki karakteristik seperti apa. Itu Bang Dipo sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bang Dipo. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nanang Son Haji atas pemaparannya berkaitan dengan tema kita hari ini. Jadi investasi ataupun sedekah itu kembali kepada si orangnya tersebut ya. Yang penting akad itu harus jelas, jangan ada sesuatu yang paksaan di dalamnya begitu ya, sehingga proses muamalah ini bisa diridoi begitu ya, agar senantiasa itu baik gitu dalam hal jual belinya. Baik, nanti kita langsung menjawab aja sambil nanti kita diskusi berkaitan dengan tema kita hari ini, dan kami juga mengundang seluruh peserta yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan bisa kirimkan pertanyaannya baik melalui chat ataupun yang ingin bertanya secara live boleh kami persilakan. Silakan untuk bisa di raise hand. Nanti kita akan sapa masing-masing. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah dari Kamsin Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin bertanya, seperti yang dijelaskan oleh narasumber, bahwa investasi itu harus jelas akadnya. Dan sedangkan sedekah itu tidak ada syarat dan ketentuannya. Nah, apabila orang yang mengajak itu, tanda kutip Ustadz, ya, memberikan tujuan sedekahnya yang bersifat materi atau berlipat ganda, sehingga dianggap oleh jamaahnya sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan berupa materi. Kalau semacam ini hukumnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya ada dua ini ya. Jadi ustadznya itu memberikan sedekah sekaligus ada investasinya gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa? Untuk itu yang pertama kami persilakan Dr. Kausar Riza Salman untuk bisa menjawab pertanyaan dari Qasim Al-Qarni. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo dan juga Pak Kamsin yang sudah menyampaikan pertanyaannya yang berkaitan dengan kejelasan akad yang di atas itu sudah harus jelas ya di awal ya, apakah itu akadnya investasi ya dan atau akadnya sedekah ya. Ya kalau sedekah ya sudah, sedekah itu
ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sedekah itu ya kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan ya, dalam takwa dan kebaikan. Kemudian kalau pendalilan itu dipakai ya dengan menggunakan ini, kalau saya lihat lebih kepada ini ya, penafsiran secara pribadi ini Bang Ibu. Ya, jadi menafsirkan ya makna-makna pelipat gandaan sedekah tadi ya dengan 10 kali lipat ya, sampai dengan kelipatan 700 kali lipat ya, seperti yang Allah umpamakan dengan satu bulir ya, dengan 7 bulir ya, setiap bulirnya ada satu benih ya, ada 7 benih, kemudian setiap benihnya itu menghasilkan 700 bulir, dan setiap bulirnya itu menghasilkan 100 biji ya. Jadi satu benih menghasilkan 7 bulir, setiap bulirnya akan menghasilkan 100 biji ya. Dan juga perumpamaan ya seperti kebun yang buahnya lebat ya, karena tanahnya subur dan yang lain. Ini perumpamaan yang bisa dicerna ya oleh indera kita ya, sehingga itulah sehingga kita mudah dalam mencerna apa yang Allah firmankan di dalam ayat-ayatnya. Tetapi ya itu kita lihat kembali kepada penafsiran yang sudah disampaikan oleh para ulama kita, bahwa itu ya dalam rangka untuk targhib. Targhib itu motivasi ya Bang Diku dan juga Mitra JIC. Ya, bahkan kita memberikan motivasi, misalnya kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang dosen di kelas, berikan motivasi kepada murid kita ya, mahasiswa kita, agar mereka termotivasi dengan menggunakan fadilah keutamaan itu sangat bagus sekali. Tapi jangan dikaitkan dengan kepentingan pribadi ya, dan juga jangan dikaitkan dengan kepentingan bisnisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan dikaitkan itu ya dengan hal yang nanti dianggap sesuatu yang menjadi nggak jelas bagi para jamaah. Ya, jadi kita sebagai seorang ustadz ya, kita sebagai seorang mubalik itu sampaikan secara jelas, secara clear kepada para jamaah kita. Ya, yang dimaksudkan dengan ini akad sedekah ini. Nanti Allah itu hak prerogatif Allah, Allah membalas dengan berapa kali lipat. Bahkan di dalam kitab-kitabnya para ulama itu menjelaskan bahwa itu semuanya ya, kelipatan-kelipatan itu sangat ya besar sekali, tergantung pada niat dalam bersedekah. Ya, jadi kalau niatnya ingin tampil, ingin ditampilkan ya kita sebagai sosok orang yang dermawan, kita dilihat di media televisi dan yang lain, itu bisa menggerus itu. Ya, bisa menggerus pahala. Ya, padahal sedekah bersembunyi ya, sedekah yang disembunyikan itu jauh lebih utama ya daripada sedekah yang ditampakkan, kecuali zakat. Ya, sedekah kita kepada keluarga, sedekah kita dalam rangka untuk memberikan pendidikan kepada anak, itu pengecualian. Tapi di luar, atau sedekah ketika di dalam kondisi yang kelaparan gitu ya, kekeringan, kemudian di situ para masyarakatnya enggan untuk bersedekah. Ya, itu sebagai realisasi dalam hadis Nabi, man sana fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memulai dengan sunnah yang baik, maka falahu, maka baginya ya ajruha, pahala, waman, dan orang yang mengamalkan ya, tanpa mengurangi sedikit itu pahala dari orang-orang yang mengamalkan. Nah, itu konteksnya berbeda. Tapi kalau konteksnya kita dilihat di depan orang ya, kemudian kita ingin, ya itu hendaknya dihindari ya, karena itu bisa menggugurkan sedekah kita. Jadi harus jelas Bang Dipu. Kalau seperti ini kan jadi nggak jelas. Kita harus edukasi kepada para jamaah. Kalau ini sedekah, ya berarti sedekah itu ya hanya Anda ikhlas karena Allah dan tidak mengharapkan pahala. Karena sifatnya ini tabaruk. Tabaruk itu satu sisi ya, satu sisi dari pihak pemberi saja kepada pihak yang menerima. Dan tadi saya sudah sampaikan pihak penerima, kalau itu dia sebagai yang mengelola, dia mendapatkan amanah sebagai wakil ya dari para jamaahnya, yaitu sebatas dengan sesuatu yang wajar untuk dia terima. Dalam konteks kalau misalnya itu adalah ada unsur perwakilannya di situ.
Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada mitra JSI dan juga para jamaah sekalian bahwa ya kita harus memotivasi diri kita untuk bersedekah ya, untuk bersedekah. Kalau investasi itu bab yang lain. Jadi jangan dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan jadi nanti tidak jelas ini sedekah tapi niatnya untuk dapat timbal hasil itu malah tambah tidak jelas ya. Ya, apalagi timbal hasilnya itu dalam bentuk sesuatu yang difikskan persentasenya. Dia terima 8% per bulan. Dia terima 10% per bulan. Ya, itu kalau dibuat dalam bentuk persentase seperti itu, ini jadilah yang seharusnya akhirnya menjadi akad qard, akad pinjam meminjam. Jadi bagi hasil yang dia terima itu termasuk bab nanti pembahasan masalah riba. Jadi kita di sini menyampaikan pada para jamaah dan juga mitra JSI agar kita harus berilmu ya, jangan hanya melihat pada ketokohan seseorang, tapi lihatlah kita berilmu dululah. Muamalah itu kalau nggak punya ilmu jadinya nanti akan timbul persoalan-persoalan di kemudian hari. Itu Bang Dipu yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Nampaknya sudah sangat jelas apa yang sudah ditanyakan oleh Kamsin Al-Qarni ya, bahwasanya sedekah dan investasi memang dua tema yang berbeda ya, dan proses akadnya pun berbeda. Jadi ya kalau sedekah-sedekah, investasi-investasi. Adapun tadi pertanyaannya alhamdulillah sudah dijawab oleh Dr. Kausar. Nah, kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ikhwan Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang sering dimunculkan dalam investasi syariah adalah bagi hasil. Yang saya ingin tanyakan seperti apa sebenarnya tuntunan atau aturan dalam Islam tentang bagi rugi yang melekat sebagai resiko dari investasi itu sendiri. Nah, untuk itu kami persilakan Dr. Nanang Son Haji untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Bang Dipo. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari saudara kita Ikhwan Khalid ya. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, ya kalau dalam akad mudharabah ini memang harus kita pahami ada resiko yang cukup tinggi yang dipikul ya, yang dibebankan kepada si pemilik modal. Apa itu? Dia menanggung kerugian. Ya. Jadi kerugian itu sebenarnya memang dalam akad ini itu ditanggung oleh si pemilik modal. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecualinya bagaimana ketika si pengelola modal atau bahasa mudahnya adalah si pengusaha itu yang kita amanahkan itu dia tafrid. Ya. Tafrid itu apa sih? Menyepelekan bisnis yang diamanahkan oleh si pemilik modal, ya, seperti dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, bermalas-malasan, menggunakan modal itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya. Nah ini memang kalau misalkan si pengusaha yang kita amanahkan itu dia melakukan ini, tentu saja pasti kemungkinan besar kita akan rugi gitu. Karena apa? Pengelolaan modalnya tidak sesuai. Atau yang kedua yaitu ta'adi. Ta'adi itu apa? Yaitu menelan harta di luar kebutuhan usaha. Ya, misalkan kita amanahkan ini, tolong ini dikelola usaha saya, uang saya, modal saya untuk usaha ini. Ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kebutuhan kecukupan rumah tangganya, untuk membangun rumah, merenovasi rumah dan hal-hal sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang sudah disepakati. Ingat bahwa dalam suatu akad itu sudah dijelaskan ya bahwa apa yang harus dilakukan gitu ya, usaha apa yang akan dijalankan itu sudah disepakati di awal, dan ini antara si pengelola dana dengan si pemilik dana itu sudah paham itu. Jadi itu yang harus dipahami yang pertama oleh saudara Ikhwan Khalid ya. Kemudian yang kedua yang juga ini ada kaitannya dengan hal itu yaitu kita juga harus tahu gitu ya, keuntungan ketika kita bicara mengenai bagi hasil. Jadi para ulama itu sebenarnya sudah sepakat ya, setidaknya ada tiga syarat dalam pembagian keuntungan. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh saudara kita Ikhwan Khalid, kalau kita bicara kok mesti ada bagi hasil, yang diatur tuh bagi hasil, bagi rugi bagaimana? Oke, kalau bagi rugi tadi sudah saya jawab. Sekarang kalau misalkan kalau ada keuntungan itu sendiri juga ada syaratnya. Yang pertama harus ada pemberitahuan atau informasi bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan.
Jadi disampaikan itu. Jadi ketika saya mengeluarkan modal ini adalah untuk usaha, untuk memperoleh keuntungan. Itu dulu. Sehingga apa? Kalau nantinya berakhirnya usaha ini selesai, ada keuntungan, ya itu yang keuntungan yang akan dibagi. Jadi nggak boleh ada akad keuntungan dan juga untuk pinjaman, nggak bisa gitu ya. Jadi memang diperuntukkan untuk pengelolaan usaha memperoleh keuntungan. Ya. Kemudian yang kedua, harus ada persentase keuntungan yang jelas antara si pemilik modal dengan si pengelola. Jadi tidak boleh pemilik modal 100%, pengelolanya 0, tidak boleh. Ya, misalkan 70, 30, 60, 40, atau 50, 50. Sebenarnya persentasenya ini tidak mengikat ya di dalam syariat Islam. Yang paling penting adalah ada kesepakatan secara adil dan dipahami bersama antara si pemilik dana dengan si pengelola. Itu. Ya. Jadi itu tuh ya. Kemudian apa? Keuntungan itu harus disepakati oleh kedua belah pihak saja. Artinya apa? Pada saat membuat akad itu adalah yang hadir, yang berinteraksi, yang bekerja sama atau yang membuat akad adalah si pemilik modal dan satu orang pengelolanya. Maka ketika nanti dalam operasionalnya atau pada saat pembagian keuntungan dimunculkan pengelola yang kedua, tidak boleh. Gitu. Meskipun ini membantu saya, gitu ya. Ini orang ini hadir karena membantu saya, kata pengusaha yang pertama, tidak boleh. Jadi harus dijelaskan di awal. Inilah yang dimaksudkan adalah kejelasan, transparansi, dan kejujuran. Kalaupun memang orang ini adalah membantu pengusaha pertama, ini nanti menjadi kewajiban pengusaha pertama untuk mengalokasikan sesuai dengan janjinya kepada pengusaha yang kedua yang membantu. Jadi tidak boleh diikutkan sehingga nanti mengurangi persentase dari keuntungan yang harusnya dialokasikan, diberikan kepada si pengelola modal. Itu juga harus dipahami betul. Nah, kemudian setelah itu kita paham ya syarat-syarat keuntungan, lalu kita berpikir lagi, kapan kalau begitu keuntungan itu dianggap benar? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaannya Mas Idwan Khalid, yaitu jadi keuntungan itu dikatakan benar apabila seluruh modal investor itu sudah kembali 100% ya, selama proses satu siklus usaha. Jadi kalau misalkan belum kembali 100% selama satu siklus usaha selama kesepakatan tersebut, berarti katakan saja 80%, berarti ada kerugian 20%. Nah, 20% ini, kerugian ini murni menjadi tanggung jawabnya si pemilik modal, gitu, Mas Idwan Khalid, gitu ya. Jadi keuntungan itu dibagikan ketika modal si pemilik modal itu sudah kembali 100%, maka lebihnya itulah disebut dengan keuntungan. Tetapi kalau misalkan belum kembali 100%, berarti kan ada kerugian, gitu. Nah, kerugian inilah kemudian yang menjadi tanggungan, ya sisa modal yang belum balik ini adalah menjadi tanggungan si pemilik modal, gitu. Ya. Makanya tadi disebutkan bahwa ketika kita memilih investasi akan berubah itu ada risiko yang besar yang ditanggung oleh si pemilik modal. Tuh. Kira-kira itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Karena waktu memang juga sangat singkat sekali, baru saja kita kayaknya ngobrol begitu ya. Dan ini sudah hampir di penghujung acara. Nanti kita minta tanggapan juga oleh Prof. Cip berkaitan dengan tema kita hari ini. Mungkin singkat saja ini Dr. Kausar bicara mengenai sedekah gitu. Seseorang itu niatnya sedekah, tapi orang tersebut itu menginvestasikan tanpa pemberitahuan si orang tersebut yang niatnya ingin sedekah. Nah, sebenarnya dalam hukum Islam itu sendiri seperti apa begitu? Apakah ini kan artinya akadnya berbeda begitu bagi si ustadznya atau orangnya tersebut ini pengen jadikan investasi, tapi bagi jamaah dia niatnya sedekah. Apakah memang perlu lagi itu untuk disampaikan atau bagaimana dalam Islam memandang ini? Dr. Kausar. Iya, jadi memang harus dijelaskan di awal akad ya. Jadi dua-duanya harus memahami dan tahu akad yang terjadi itu apa. Ya, sehingga kalau kita memang berakad sedekah, ya akadnya itu sedekah, ya berarti ya tidak ada bagi hasil yang nanti akan dibagi hasilkan. Ya. Ya sudah sedekah murni ya. Sebaiknya kalau sedekah murni itu dengan niat yang ikhlas tadi, ya.
Dan itu syarat pokoknya ya, bahwa kita harus ikhlas dalam bersedekah ya. Kalau misalnya ada unsur riya dan yang lainnya ya, karena ini amalan yang sifatnya satu kesatuan ya Bang Dibu. Beda ya dengan misalnya kalau kita beramal sholat itu kan ada rakaat 1, ada rakaat 2, rakaat ketiga kan gitu kan. Tapi kalau amalan sedekah ini kan satu kesatuan. Sehingga ketika kita bersedekah dalam kondisi kita mengharapkan ingin dilihat orang ya, apalagi karena tampil di media dan seterusnya ya, itu sangat rentan ya, beresiko ya, nanti ya kita nggak dapat pahala itu karena niat ikhlasnya nggak ada ya. Sehingga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga tidak boleh kita menjadikan ayat-ayat yang menerangkan bab keutamaan sedekah itu sebagai jalan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar tadi. Ya, sehingga kita harus amanah gitu. Kalau memang itu niatnya di awal itu adalah sedekah, ya sedekah itu ya, sedekah itu kan ada yang terikat dan ada yang tidak terikat ya. Maka ya kalau memang kita selama ini ya melakukan pengelolaan untuk yayasan-yayasan anak fakir miskin dan yang lainnya, maka itu salurkan kepada yayasan yang seharusnya. Ya. Kemudian kalau memang itu investasi, ya itu investasi jangan ditetapkan 8%, 10% tadi yang sudah disampaikan Dr. Nanang, tetapkan dengan nisbah. Ya, itu harus kita edukasi para jamaah, nisbahnya nanti Anda terima 40%. Ya, nanti yang dari pihak pengelola 60% atau seperti apa, yang penting disampaikan di awal. Jadi semuanya harus jelas ya. Ya, sehingga atau nanti harus juga diperjelas bagi hasilnya itu kapan dibayarkan. Bisa tadi yang sampaikan Dr. Nanang pada akhir selesainya proyek atau pada akhir selesainya akad, atau kalau memang ada unsur kemaslahatan ya, ada unsur kemaslahatan dibagi pada periodik ya, secara periodik ya, entah itu misalnya tiap bulan ya, atau tiap triwulan atau kuartal dan yang lain, yang penting disepakati dan masing-masing pihak tahu ya. Dan nanti sebagai pengelola juga harus punya ya kewajiban untuk menyampaikan laporan. Dan itu saya rasa perlu kita sampaikan kepada para jamaah gitu, sehingga para jamaah itu tahu ya. Dan niatnya harus ikhlas semuanya, baik dari sisi para jamaah dan juga dari sisi pihak yang lain, ya dai-nya dan yang lain. Ya harus kita semuanya kan, jangan kita menggunakan kadang labelisasi ini dana umat kita gunakan untuk kepentingan umat, itu ternyata memang tidak cocok ya, nggak sesuai dengan yang terjadi gitu. Ya itu nanti pertanggungjawabannya sangat berat nanti insya Allah Subhanahu wa taala. Ya seharusnya kalau kita salah itu, yang kita lakukan itu kita beristighfar dan bertaubat. Ya, tidak kekeh dengan kesalahan kita. Itu juga nasihat bagi saya dan juga kepada mitra JSI semuanya. Jadi nggak santai ketika menjawab, santai kayaknya nggak ada masalah gitu. Harusnya kita ya, kalau ada masalah, kita ada kesalahan pada orang ya segera kita untuk minta kehalalan sebelum nanti di hari akhir itu nggak ada dinar, nggak ada dirham. Itu Bang Dipu yang ingin saya sampaikan. Iya. Saya kembalikan ke Bang Dipu. Terima kasih Dr. Kausar. Itu juga sekaligus penutup ya Dr. Kausar ya. Dan ya, Bang Dipu, insya Allah sudah. Ya, dan ini sangat luar biasa ya. Ini menjadi sebuah pelajaran terutama bagi kita yang mengelola sedekah begitu ya, atau ziswaf di beberapa masjid-masjid. Nah, ini harus ada kejelasan karena kunci dari investasi atau sedekah ini sebenarnya di akadnya tuh seperti apa. Kalau memang sedekah, kalau investasi, tidak boleh ada dua akad di dalamnya, sehingga ya ini nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang kita tidak inginkan begitu. Nah, kalau Dr. Nanang Son Haji seperti apa tanggapannya berkaitan dengan hal ini? Kan sebelumnya orang yang dimaksud itu dia berkata gitu ya, kemudian dia meminta ya bagi kita secara memaksa begitu ya, meminta sedekah secara paksa, kemudian cincin-cincinnya ataupun uangnya diserahkan kepada panitia sebenarnya. Uang tersebut tanpa dia ambil 1% pun begitu.
Nah, ini kalau seperti ini, hitungannya seperti apa ini? Apakah ini termasuk investasi atau sedekah yang dibolehkan atau investasi yang dibolehkan? Kami persilakan Dokter Nana. Terima kasih Bang Dipo. Jadi kita kembali kepada akad yang pertama tadi ya. Kalau yang namanya investasi itu ya, yang pertama harus ada akad antara si pemilik dana. Namanya investasi itu pasti harus ada pemilik dana. Karena kalau nggak ada si pemilik dana itu nggak bisa ya. Pemilik dana itu juga bisa dalam bentuk tunai maupun non tunai. Namun untuk memudahkan biasanya itu untuk investasi itu lebih baik dikonversi dalam bentuk rupiah. Gitu. Jadi jangan diserahkan gelang. Saya investasi gelang 5 kilogram emas. Loh, berapa rupiahnya itu? Supaya nanti tidak menimbulkan masalah. Karena harganya emas itu kan berfluktuasi. Jadi ketika akad itu semuanya harus dikonversi dulu dalam bentuk nilai rupiah. Berapa? Kalau memang dalam bentuk barang. Kemudian akad yang kedua ya harus ada kejelasan yang tadi peruntukannya usahanya untuk apa. Kalau memang untuk investasi. Jadi tidak bisa investasi ini kemudian dananya didiem-diemin aja itu tidak boleh juga. Ya peruntukannya untuk apa? Mau digunakan untuk usaha apa? Jelas. Kemudian ditunjuk si pengelola usahanya juga harus jelas siapa. Nah ini juga tadi yang belum sempat kesinggung ya. Untuk pengelola usaha ini juga kita harus berhati-hati. Minimal kita memiliki bukti dan keyakinan bahwa si pengelola ini adalah memiliki kecakapan dalam pengelolaan usaha. Kecakapan itu maksudnya Bang Dipo ya dia amanah, jujur, dia punya keahlian dalam pengelola usaha. Karena apa tujuannya? Untuk meminimalisir risiko terjadinya kerugian. Dan ini haknya si pemilik modal gitu. Boleh dia memilih si pengelola dananya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan boleh. Nah makanya harus hati-hati kepada si pemilik modal. Jangan kemudian dia memang tidak cakap di situ, kemudian kita percayakan untuk mengelola usaha. Ini kan juga kadang-kadang yang sering terjadi. Dalam kelompok-kelompok kajian-kajian itu seringkali terjadi pada hal-hal semacam itu gitu. Apalagi kemudian disupport dengan dalil-dalil ya. Ini adalah bentuk sodako, setengah investasi dan segala macam. Ya akhirnya hal-hal semacam ini yang menjadi hal-hal itu menjadi horor. Padahal akad jual beli kalau misalkan horor seperti itu haram, nggak boleh. Karena itu sebenarnya bisa dihindarkan. Itu mungkin Bang Dipo yang harus kita ketahui dari yang tadi disampaikan oleh. Ya, baik. Terima kasih Bang. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nanang Son Haji, harus ada kejelasan dan tentunya tadi seperti dikatakan ya, segala sesuatu itunya harus secara tertulis ya, agar apa yang kita tuliskan, kesepakatan ini menjadi sebuah rujukan buat kita. Jadi ketika nanti ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan, hal yang tertulis itulah yang menjadi saksi atau menjadi bukti kalau ini merupakan akad yang kita sudah miliki. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji. Dan terakhir ini sebagai penutup juga Prof. Cip, dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, nampaknya begitu seru begitu ya, karena ini sangat ini menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat terkait antara investasi atau sedekah, bahkan menjadi bingung. Niatnya sedekah tapi jadi investasi. Nah ini seperti apa Prof. Cip melihat masalah ini dan minta solusinya juga nih Prof. Cip, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau solusinya saya sulit sekali gitu ya. Tapi kalau secara pemikiran gitu ya, secara pemikiran itu seperti yang disampaikan tadi oleh pembicara awal itu ya, bahwa kita itu maunya sedekah atau investasi, itulah yang dibuat akad yang jelas itu ya, perjanjian yang jelas. Kalau akad saya sederhanakan itu ya menjadi sebuah perjanjian tertulis ya, kalau bisa tertulis gitu kan. Kalau tidak ya mari kita ikuti bersama, artinya bahwa perjanjian itu ada gitu kan. Kemudian ditegaskan itu untuk sedekah atau untuk investasi. Memang itu dua hal yang berbeda sekali. Jadi saya tidak mengatakan Ustaz ABC itu salah atau benar, ya enggak. Ini mari kita lihat bersama itu. Investasi atau sodako. Kalau niatnya sodako, ya sudah kita niatnya sodako kok, jangan berharap pengembalian. Kalau niatnya investasi dan disebutkan oleh
si penerima barang terhadap investasi, ya mari kita tuntut bersama bagaimana investasinya, lalu ada rugi atau enggak itu mari kita lihat bersama. Maka dari itu perjanjian itu tulislah yang baik, kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana. Dan ini tambahan sebagai itu, jangan kita hanya investasi tujuannya. Nah, tujuannya itu tidak mencari untung semata-mata. Itu aja yang saya tekankan, itu bahwa orang berinvestasi boleh gitu kan, tapi mari kita lihat Al-Baqarah 61 gitu. Saya sangat terkesan dengan pendapat itu. 700 kali loh ya, andaikan kita itu 5 juta saja, 700 kalinya itu berapa? Itu kalau di dunia lah, kalau di akhirat seperti apa kita nggak bisa membayangkan. Jadi banyak sekali ke manfaat yang kita dapatkan. Sehingga intinya loh Mas, Ibu Bapak sekalian yang hadir dalam, yang mendengarkan dan ampun yang hadir ini, sedekah atau investasi itu yang jelas. Kira-kira seperti itu. Itulah Pak Tibo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Cip. Nampaknya penutup yang sangat meyakinkan kita begitu ya. Di tema kita hari ini, investasi atau sedekah, dimulai dari akad, kemudian juga niat dari kedua belah pihak. Kalau sedekah-sedekah, investasi-investasi, kalau sekiranya investasi niatnya harus duduk bareng bersama. Dan yang harus penting ini juga benar ya Prof ya, berkaitan dengan tujuan investasi kita itu jangan bukan hanya keuntungan belaka, tapi betul-betul ini investasi yang kita berikan ini dapat bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu yang amat sangat penting yang harus kita ketahui bersama. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan buat pengurus masjid bisa, kemudian juga buat kita semua, terkhusus yang ingin mengetahui seperti apa investasi atau sedekah. Mudah-mudahan ini dengan mendengarkan program Bincang Bisnis Muslim ini menambah ilmu kita, agar kita dalam bertransaksi, dalam berakad, jual beli, muamalah dan lain-lain bisa mengerti, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan sesuatu yang dilarang dalam Islam, termasuk juga di dalamnya adalah goror ataupun riba. Dan sekali lagi terima kasih Prof. Cip, terima kasih Dr. Kausar Salman, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga buat seluruh pendengar yang bergabung hari ini dari Uniap, ya, kemudian juga dari Pak Atang Sugandi, makasih banyak, Pak Muhammad Anif, terima kasih banyak. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis di jam yang sama dari pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Saya Bang Dipo Usman, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.